Saya hormati Mas Ferry, Pak Anto, Pak Malik, Pak Mustafa dan seluruh rekan jurnalis. Ini luar biasa, ini kita ketemu ya, dan ini kita mungkin ngobrol aja istilahnya, ngobrol santai apa yang sudah teman-teman Kadin lakukan kemarin. Jadi yang pertama terkait Solo Green Seal. Ya, ini Solo Green Seal yang ke-10 ini memang agak berbeda ya. Kalau biasanya kita Solo Green Seal ini dalam kondisi low season, lagi sepi-sepinya digelar Green Seal. Kalau ini kemarin lagi rame-ramenya digelar Solo Green Seal. Jadi ini sesuatu yang saya bilang ini inovasi ya, dan saya sangat mengapresiasi teman-teman Kadin di bawah kepemimpinan Mas Ferry ini berani menggelar sebuah event Solo Green Seal di tengah suasana yang berbeda. Dan kemarin memang kita juga di Kota Solo ada satu event yaitu HUT Dekranasda dan juga ada HKG PKK. Jadi ini kita kolaborasi dan alhamdulillah kolaborasi ini benar-benar menghasilkan suatu dampak ekonomi yang cukup signifikan ya. Jadi tadi Mas Ferry sudah paparkan beberapa indikator transaksi yang terjadi, beberapa tenan yang ada, kemudian berapa UMKM yang terlibat di sini, itu suatu yang luar biasa. Dan kalau kami dari pemerintah Surakarta, kami melihat dari sisi dampak terhadap PAD, ternyata kemarin event itu cukup memberikan kenaikan yang cukup signifikan terhadap PAD, khususnya di pendapatan dari pajak hotel dan restoran. Ini cukup luar biasa. Jadi hal seperti ini yang kita bangun bersama Mas Ferry ya. Kita harus sering mencari peluang membuat event, dan kalau buat event di Solo harus yang punya timing yang panjang. Artinya jangan cuma event sehari selesai juga, tapi event itu harus 3 hari ke atas. Nah itu kan akan mendatangkan masyarakat ya, wisatawan, peserta acara atau apa dan sebagainya, itu cukup akan membuat long stay mereka di Solo cukup lama. Itu saya yakin akan banyak menggerakkan ekonomi. Nah ini yang saya malah tergelitik dengan niatannya Mas Ferry ini mau menggerakkan aglomerasi. Saya malah bisa nggak kalau besok Solo Green Seal itu bukan hanya Solo, tapi Solo Raya Green Seal. Solo Raya Green Seal. Jadi nanti harus kita kolaborasi dengan daerah-daerah sekitar, bagaimana di kondisi-kondisi kita butuh sebuah kebangkitan ekonomi, kita bersama dengan daerah sekitar ini sama-sama kita membuat sebuah event yang luar biasa seperti ini. Kemudian yang kedua, ini tadi juga Mas Ferry cerita masalah aglomerasi. Jadi memang ini sesuatu yang keniscayaan yang nggak bisa kita pola lagi Mas Ferry. Ya, sesuatu yang kondisinya memang dinamika lingkungan, dinamika globalnya, dan juga dinamika ekonomi sosial kita memang betul-betul di situ. Jadi mungkin beberapa kali dalam kesempatan kami juga sudah sampaikan ke teman-teman Kadin, juga ke teman-teman media, bahwa di dalam RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 ini kan di situ ada satu kalimat di dalam RPJMN itu bahwa Solo itu akan dijadikan salah satu kota penghubung. Jadi salah satu kota penghubung itu di dalam RPJM nasional. Artinya di peta secara nasional Solo ini sudah dianggap sebagai satu poin penting, satu secara demografisnya atau secara geografisnya itu sebuah
wilayah yang cukup punya potensi yang luar biasa untuk pengembangan secara nasional, baik itu pengembangan ekonomi maupun pengembangan wilayah. Nah ini yang salah satu poin itu yang kemarin diterjemahkan oleh provinsi maupun kemudian oleh pemerintah kota dalam RPJMD kita, bahwa Solo itu akan menjadi salah satu kota penghubung, ya, kota penghubung, ya, hub. Artinya kalau kita bicara seperti itu berarti kita tidak bisa akan namanya bekerja sendiri, itu tidak bisa. Ya, makanya itu nanti yang salah satu yang akan menjadi bagian dari kota Solo ingin menyusun dalam rencana pembangunannya di dalam itu masuk nanti di tahapan kedua Pak. Jadi di dalam RPJP kita dalam 20 tahun ke depan kita akan membagi dalam 4 fase. Ada fase 1, fase 2, 3, dan 4. Dan di fase kedua itu kita akan coba membangun Solo sebagai sebuah kota sebagai penghubung. Artinya Solo harus punya peran bersama-sama dengan daerah sekitarnya untuk maju dan tumbuh bersama di situ. Dan itu kita berharap, ya kalau di Jawa Tengah kan daerah pengembangannya kan ada 2 Pak, kota Semarang, Semarang Raya dan Solo Raya Pak. Nah ini yang akan kita pemerintah kota Solo akan coba mengarah ke sana, tapi kita tetap akan menggandeng pemerintah daerah di sekitar. Nah, nanti kita juga artinya kalau seperti ini stakeholder juga lebih digandeng Pak. Nah salah satunya kan Kadin ini saya yakin punya jaringan, punya potensi, punya kekuatan, tangan-tangannya cukup banyak. Bahkan kadang-kadang tangannya Kadin lebih banyak dari tangannya pemerintah. Jadi itu yang akan coba kita sinergikan Pak, seperti itu. Yang ini yang kita sangat inginkan ke depan hal-hal seperti itu, sehingga kalau kita ingin mengatakan pengembangan secara bersama itu nanti kita tidak dalam konteks kita saling bersaing, tidak, tapi bagaimana kita saling melengkapi, kan seperti itu Pak. Termasuk kita tidak hanya bicara Solo Raya Pak, jadi nanti kalau kemarin sempat kita ada pertemuan Sekda se-Jawa Tengah, di situ kita berkata kita saling menyampaikan beberapa masukan pada provinsi Jawa Tengah bahwa Solo Raya, jadi kalau di Jawa Tengah Pak ya, di Jawa Tengah itu ada tiga istilahnya area pembangunan istilahnya. Jadi ada Semarang dan sekitarnya, Solo dan sekitarnya, dan daerah Banyumas dan sekitarnya. Nah ini yang nanti diharapkan provinsi Jawa Tengah yang juga punya peran untuk sama-sama mengkolaborasikan 3 wilayah pemerintahan ini. Nah ini yang Pak Ferry dan seluruh juga pengurus Kadin, kita harapkan nanti ya tadi Mas Ferry sudah bilang ada MOU dengan Kadin Solo Raya. Ya saya harapkan nanti juga ada MOU dengan Kadin lainnya Pak. Ini lebih nanti akan kita punya sinergitas yang lebih bagus Pak. Itu aja Pak yang bisa kami sampaikan di awal ini. Nanti kalau ada itu didiskusikan monggo. Tapi prinsipnya pemerintah Surakarta sangat berterima kasih dan juga sangat sudah dibantu oleh Kadin dalam banyak hal pengembangan ekonomi, ya. Kemudian juga UMKM-nya Pak, jangan lupa bahwa UMKM juga kita bina Pak, karena bagaimanapun juga UMKM ini jadi salah satu yang malah menjadi motor utama dalam ekonomi ini bergerak. Mungkin nanti Pak Asto kan pasti bisa cerita UMKM itu dampak apa, dukungan terhadap ekonomi itu seperti apa, BI pasti lebih. Termasuk katalog Pak Sek. Oh iya, gulirkan. Monggo Pak Sek, kita diskusi lagi. Iya, nanti katalog kita bicarakan Pak.
Ya, saya kira dari saya itu aja. Terima kasih. Matur nuwun Pak Sekda, Pak Budi, Mas Toto. Jadi Pak Sek